Film dibuka pada tahun 2020 dengan Sungi dewasa. Ia adalah seorang penerjemah yang sukses, sedang memimpin rapat penting di sebuah perusahaan internasional. Namun, tatapannya sering kosong, seolah ada sesuatu yang ia cari. Ia memegang sebuah foto lama yang sudah buram, mengisyaratkan masa lalu yang menghantuinya. Ia sedang mencari seseorang. Lalu, cerita melompat mundur ke tahun 1993, di Incheon. Kita diperkenalkan pada Du Seok, seorang penagih utang yang tampak kejam dan licik, serta asistennya, Jong Bae, yang tampak penurut dan sedikit kikuk. Mereka berdua terkenal di kalangan orang-orang yang berutang. Misi baru, Myung-ja. Mereka mendapatkan kasus baru, menagih utang dari Myung-ja, seorang wanita imigran ilegal dari Tiongkok yang bekerja sebagai penari kabaret. Du Seok sudah tahu reputasi Myung-ja yang sulit dilacak. Mereka tanpa sengaja bertemu saat sedang di jalan. Myung-ja mencoba kabur tapi mereka mengejarnya dan mencoba menagih hutangnya. Myung-ja muncul dengan wajah cemas. "Aku belum bisa bayar sekarang," katanya pelan, "tolong beri aku waktu." Do Seok, seperti biasa, tegas. "Kalau tidak bisa bayar, berikan jaminan." Kata-kata itu diucapkan tanpa maksud jahat, hanya kalimat yang biasa ia lontarkan. Tapi kali ini, Myung-ja menatap anaknya, menunduk, dan dengan suara bergetar berkata, "Kalau begitu, ambil saja anakku untuk sementara." Akhirnya, dengan berat hati, Do Seok membawa gadis kecil itu. Anak itu menangis. Ia hanya memeluk boneka tuanya dan berkata, "Ibu akan menjemputku nanti, kan?" Kalimat polos itu menembus hati Do Seok lebih dalam dari apapun yang pernah ia dengar. Do Seok mencoba membujuknya dan meyakinkannya bahwa semua akan baik-baik saja. Sungi dengan patuh mengikuti Du Seok dan Jong Bae ke apartemen mereka yang sempit dan berantakan. Du Seok mengantarnya ke tempat tidurnya dan menyuruhnya untuk istirahat. Sungi akhirnya masuk dan menangis di kamar itu sambil berharap ibunya datang menjemputnya. Keesokan harinya Du Seok dan Jong Bae membawa Sungi ke kantor mereka. Du Seok dan Jong Bae dimarahi oleh bos mereka karena tidak membawa uang melainkan hanya membawa anak kecil yang tak mampu membayar utang. Akhirnya bos menyuruh Du Seok dan Jong Bae membawa anak itu kembali kepada ibunya dan menukarnya dengan uang. Di saat di perjalanan yang padat dan macet, Sungi mencari kesempatan untuk melarikan diri. Di waktu yang tepat ia melarikan diri keluar dari mobil itu dan memasuki gang-gang kecil. Du Seok dan Jong Bae mengejarnya dan mencarinya seharian keliling gang dan tak menemukannya. Dan akhirnya mereka berhenti untuk minum karena tak kunjung menemukan anak itu, dan alhasil mereka pun pergi dari tempat itu. Dan anak itu pun berjalan kembali ke rumah yang pernah ia tinggali bersama ibunya. Dan ketika ia masuk dan duduk di rumah itu, ia pun teringat akan kenangan-kenangan hangat tentang ibunya. Malam itu ia kelaparan dan hanya menemukan satu potong kue saja untuk dimakan. Do Seok dan Jong Bae pergi ke kantor imigrasi dan menemukan bahwa Myung-ja berada di sana dan akan dideportasi kembali ke negara asalnya. Do Seok dan Myung-ja pun berbicara berdua. Myung-ja meminta agar Do Seok menjaga dan merawat anaknya dan sambil menitipkan barang untuk diserahkan ke Sungi. Sorenya Sungi mengemas barang-barangnya dan pergi meninggalkan rumah itu tanpa tujuan yang jelas. Dan sesaat kemudian Do Seok datang ke rumah itu dan tak melihat Sungi di sana dan hanya melihat sepatu dan tulisan milik Sungi. Sungi pun berjalan tanpa tujuan seharian, hingga pada malam hari ia berjalan dan seseorang menghadangnya dan hendak mengganggunya. Tepat saat itu Do Seok datang untuk menolongnya dan mengusir penjahat itu. Sungi pun menangis sangat kencang sambil berterima kasih. Di saat perjalanan pulang, Do Seok memberitahukan kenyataan yang pahit bahwa ibunya telah dideportasi dan sudah kembali ke Tiongkok. Sungi yang terbiasa hidup bersih, mencoba membereskan apartemen. Du Seok dan Jong Bae terkejut melihat betapa rapinya apartemen mereka setelah Sungi membereskannya. Sungi hanya punya sedikit pakaian. Lalu mereka bertiga pergi ke pusat perbelanjaan lalu membelikan Sungi baju-baju. Du Seok, dengan gaya khasnya, membelikannya baju baru, tapi pilihannya seringkali norak atau tidak pas, membuat Jong Bae menggelengkan kepala. Hari berganti hari mereka pun bersama-sama merayakan ulang tahun Sungi. Dan karena terharu Sungi pun menangis karena belum pernah dirayakan hari ulang tahunnya. Dan suatu hari seseorang yang mengatakan keluarga dari Sungi datang untuk menjemput Sungi dan membawa Sungi bersamanya. Do Seok pun merasa kehilangan dan setiap hari mencoba menelepon Sungi. Do Seok pun merasa ada yang tak beres, akhirnya dia datang untuk menjemput Sungi kembali. Dan dia pun sangat marah setelah mengetahui bahwa Sungi telah dijual kepada pemilik tempat karaoke dan dijadikan pembantu di sana. Setiap hari Sungi bekerja di sana melayani para pembeli. Dan akhirnya Sungi pun dapat menghubungi Do Seok dan menceritakan semua yang terjadi dan tanpa pikir panjang Do Seok pun pergi menjemputnya, dan mereka pun kembali pulang ke apartemen.
Mereka memutuskan untuk menyekolahkan Sungi. Dengan berbagai cara lucu dan canggung, mereka memalsukan dokumen dan mengaku sebagai paman Sungi. Pada hari pertama sekolah, Do Seok datang untuk memberikan semangat kepada Sungi, dan karena terlalu semangat ia pun lupa bahwa resleting celananya masih terbuka. Sungi pun memasuki kelas dan membuka bekalnya. Dia mendapati bekal yang mewah dari rumah. Dia merasa senang karena teman-temannya berebut ingin mencicipi bekalnya. Hari berganti hari Sungi pun tumbuh dewasa. Di saat ia akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, Do Seok pun mengantarnya dan menyemangatinya. Dan waktu berlalu Sungi pun masuk perguruan tinggi. Do Seok menjadi sangat protektif karena Sungi belum juga pulang padahal sudah malam hari. Dan pada saat pulang Sungi dalam keadaan mabuk dan diantar pulang oleh seorang pria, Do Seok hampir menghajarnya, dan di saat itu juga mereka menginterogasi pria itu dengan mencecar pertanyaan-pertanyaan. Pada malam itu juga Do Seok mendapatkan telepon, bahwa ibu Sungi sedang sakit, dan tanpa pikir panjang keesokan harinya mereka berangkat ke Tiongkok, tempat di mana ibu Sungi tinggal, dan sesampainya di sana mereka pun berjalan menuju rumah, dan mereka bertemu dengan nenek Sungi dan saling berpelukan melepas rindu. Dan Sungi pun masuk rumah untuk menemui ibunya, tangisan pun tak dapat terbendung, karena mereka sudah lama tidak bertemu dan merindukan satu sama lain. Dan pada saat itu juga Do Seok masuk ke dalam rumah, dan berbicara dengan Myungja. Dia pun sangat berterima kasih kepada Do Seok karena telah membesarkan dan merawat Sungi. Keesokan harinya, Do Seok dan Sungi harus kembali pulang ke Korea. Hari berganti hari, Sungi melihat bahwa sepatu Do Seok telah usang. Dia pun bekerja keras dan mengumpulkan uang agar dapat membelikan sepatu baru untuk Do Seok. Dan suatu malam Do Seok pergi mengendarai motornya di jalanan. Entah kenapa penglihatannya buram, dan kehilangan kesadaran dan mengalami kecelakaan. Waktu berlalu. Dunia berubah. Sampai suatu hari, ia menerima kabar bahwa Do Seok kini sakit parah dan hidup sendiri. Rasa bersalah menghantamnya. Ia sadar, pria itu bukan hanya penagih utang masa lalunya, tapi sosok ayah yang memberinya hidup kedua. Mereka mencari-cari Do Seok ke semua tempat, dan menanyakan di setiap rumah sakit, tapi mereka tidak mendapatkan jawaban apapun. Mereka bahkan belum mengetahui di mana keberadaan Do Seok. Hingga pada suatu saat mereka mendapatkan informasi dari polisi di mana keberadaan Do Seok. Mereka pun pergi ke tempat itu untuk mencari tahu keberadaan Do Seok. Dan benar bahwa Do Seok berada di sana, dengan wajah yang sangat lesu dan tidak mengingat apapun. Sungi sangat terpukul dan sedih, melihat kenyataan bahwa Do Seok sudah tak berdaya dan bahkan tak mengingat apapun tentangnya. Dan mereka menunjukkan barang-barang Do Seok yang membuatnya sedikit demi sedikit dapat mengingat kembali. Dan di akhir cerita Sungi menikah dan Do Seok sebagai sosok ayah turut hadir dan mengantarnya di mimbar.